Teman-teman sudah melihat video opening dari kami. Nah, itu merupakan contoh pencemaran air yang terjadi di mana-mana. Hal ini membutuhkan atensi lebih dari pengelola, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Saya dari kelompok 3 akan mengajak teman-teman mengaudit salah satu pencemaran air di sekitar kita yang berlokasi pada Pelabuhan Semut, Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berupa penyebab dan dampaknya di sekitar kita. Pencemaran air di Pelabuhan Speedboat Mangga 2 Ternate merupakan isu lingkungan yang cukup kompleks karena lokasinya yang berfungsi sebagai titik temu aktivitas transportasi laut, perdagangan, dan pemukiman padat penduduk. Berikut adalah analisis mengenai penyebab dan dampaknya bagi lingkungan serta masyarakat sekitar. Yang pertama, penyebab pencemaran air. Dibagi menjadi 3 faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air di kawasan ini. Yang pertama, limbah operasional kapal, di mana tumpukan bahan bakar minyak atau BBM, oli bekas, dan sisa bahan pelumas dari mesin speedboat seringkali langsung terbuang ke perairan pelabuhan saat pengisian bahan bakar atau perawatan mesin. Yang kedua, sampah domestik. Karena letaknya yang berdekatan dengan area komersial dan pemukiman, sampah plastik, sisa makanan, dan limbah rumah tangga lainnya serta dibuang langsung ke laut atau terbawa aliran parit menuju pesisir. Kemudian yang terakhir, aktivitas pasar dan kuliner. Kawasan Mangga 2 merupakan pusat aktivitas ekonomi. Limbah organik dan anorganik dari pedagang seringkali berakhir di perairan jika sistem pengelolaan sampahnya tidak berjalan optimal. Dampak pencemaran air. Pencemaran ini membawa konsekuensi yang merugikan bagi ekosistem laut dan kesehatan manusia. Yang pertama, kerusakan ekosistem pesisir. Lapisan minyak di permukaan air menghambat masuknya sinar matahari dan oksigen ke dalam air. Hal ini mengganggu kehidupan organisme laut kecil, terumpu karang, dan lamun yang mungkin masih tersisa di sekitar perairan Ternate. Yang kedua, penurunan kualitas kesehatan. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar pelabuhan beresiko terkena penyakit kulit atau gangguan pencernaan jika terpapar air yang mengandung bakteri, patogen, atau logam berat dari limbah mesin. Kemudian yang ketiga, dampak estetika dan ekonomi. Air yang hitam, berminyak, dan penuh sampah dapat mengurangi daya tarik kawasan pelabuhan. Secara jangka panjang, hal ini bisa menurunkan minat penggunaan jasa transportasi dan merusak citra wisata bahari di Ternate. Nah, di bagian kedua ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengetahui insight dari beberapa kalangan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada narasumber pertama. Apakah sudah membuat menyampaikan larangan Menurut kakak, siapa yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di perairan Pelabuhan Semut? Jadi menurut saya yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan air di sekitaran pelabuhan itu dari pihak pelabuhan itu sendiri. Soalnya mereka punya wewenang atas dasar itu. Dan juga kalau bisa itu mereka juga ajak kerjasama dengan pihak-pihak lain.
dari dinas kebersihan atau dinas lingkungan dan lain-lain. Itu menurut saya. Menurut kakak apa kendala terbesar? Menurut saya kendala terbesar dalam menjaga menjaga kebersihan di sekitaran pelabuhan itu dari pihak masyarakat itu sendiri, karena mereka juga masih kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan. Mereka masih juga buang sampah sembarangan di sekitaran pelabuhan dan juga di sekitaran pantai, dan yang dapat menyebabkan pencemaran di sekitar pelabuhan. Itu saja. Nah, tadi kan teman-teman sudah mengetahui nih dampak dan penyebab pencemaran air yang terjadi di Pelabuhan Semut Mangga 2. Kami dari kelompok 3 punya solusi nih dalam perspektif biologi. Yang pertama itu adalah biostimulasi, kedua adalah bioaugmentasi, ketiga ada fitoremediasi. Nah, yang pertama, biostimulasi itu apa sih? Nah, biostimulasi itu ibarat seperti kalau di pertanian kita memberi makan tanaman. Kita menambahkan fosfor dan nitrogen berdosis rendah ke dalam perairan sekitaran Pelabuhan Semut ini agar mikroba tersebut dia bisa lebih aktif untuk mengkonsumsi limbah-limbah yang ada pada perairan tersebut. Terus yang kedua itu adalah bioaugmentasi. Itu apa? Bioaugmentasi itu tadi kan kita memberi makan mikroba yang sudah ada. Bioaugmentasi ini kita menambahkan mikroba yang sebelumnya itu tidak ada di sini. Kita ini masukkan mikroba tersebut ke perairan sekitar Pelabuhan Semut Mangga 2 ini. Terus yang ketiga ada fitoremediasi. Nah, itu bagaimana fitoremediasi itu memasukkan tanaman ganggang seperti lumut dan sebagainya. Nah, agar perairan tersebut itu dia, karena dengan adanya tanaman-tanaman tersebut, perairan tersebut dia bisa bersifat seperti spons. Dia menyaring limbah-limbah yang ini akan masuk ke perairan laut. Itu video singkat dari kami kelompok 3 mengenai audit pencemaran air yang terjadi di Pelabuhan Semut Mangga 2 ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada teman-teman yang sudah bersedia nonton sampai selesai. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.